Halo semuanya, selamat pagi. Buat ibu dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami. Judul materi kami yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran. Faktor eksternal dalam belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Namun terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama saya sendiri Septiana Ling dan teman saya Yuliana Yulita. Yang pertama, A. Jenis faktor eksternal. Itu ada 3. Yang pertama faktor sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang faktor sekolah dulu. Faktor sekolah adalah metode mengajar. Metode mengajar adalah suatu cara yang harus dilalui pada saat mengajar. Di dalam lembaga pendidikan, orang lain yang disebut sebagai murid atau siswa, yang dalam proses belajar agar dapat menerima, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran itu. Maka cara mengajar dan belajar harus tepat, efisien, dan efektif. Slide yang kedua, kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai acuan atau panduan sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa. Kegiatan itu sebagian besar menyajikan bahan pelajaran agar siswa mampu menerima, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran itu. Yang keempat, relasi guru dan siswa. Interaksi antara guru dan siswa terjadi dalam proses pembelajaran. Relasi yang baik antara guru dan siswa akan memberikan dampak positif. Yang kelima, relasi siswa dengan siswa. Setiap siswa memiliki ciri khas masing-masing. Siswa yang sombong dan kurang komunikatif tentunya akan dijauhi oleh teman-temannya. Yang keenam, sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud. Yang pertama, alat pelajaran. Alat pelajaran erat hubungannya dengan gaya belajar siswa. Guru diharapkan mampu menggunakan alat peraga untuk membantu dalam penyampaian materi pelajaran. Yang kedua, keadaan gedung. Keadaan gedung sekolah memberikan pengaruh pada proses pembelajaran siswa. Keadaan gedung yang tidak nyaman akan membuat siswa tidak bisa berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Dan slide yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Yuliana Yulita. Dipersilakan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan slide yang berikutnya ini. B. Faktor keluarga. 1. Pola asuh orang tua. Salah satu deskripsi terkenal tentang parenting style atau pola asuh orang tua didasarkan pada penelitian Dian Baurit 1991. Yang kedua, keadaan ekonomi keluarga. Siswa yang sedang belajar selain harus memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan perlindungan kesehatan, tetapi juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis, buku, dan lain-lain. Yang ketiga, latar belakang kebudayaan. Siswa dalam satu sekolah tidak hanya berasal dari satu daerah saja, tetapi setiap daerah memiliki adat, kebudayaannya yang berbeda-beda. Slide yang berikut. 4. Perceraian. Perpisahan dan perceraian adalah peristiwa yang stressful untuk semua orang, terlibat bahkan dalam keadaan yang paling baik sekalipun. C. Faktor masyarakat. Masyarakat merupakan salah satu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kegiatan belajar siswa. Kegiatan siswa dalam masyarakat akan berbentuk positif apabila siswa mampu menyeimbangkan
Menyimbangkan antara kondisi masyarakat dengan kegiatan belajar. Yang pertama, satu, kegiatan siswa dalam masyarakat. Kegiatan yang sering dilakukan oleh siswa di masyarakat dapat membantu siswa dalam melatih sikap sosial. Slide yang berikut. 2, yaitu media massa. Media massa, televisi, radio, koran, majalah, dan buku merupakan mass media yang sering digunakan oleh anak dan beredar dengan cepat di masyarakat. Ketiga, teman bergaul. Siswa akan lebih banyak menghabiskan aktivitasnya dengan teman-teman mereka, entah itu di sekolah, rumah, maupun masyarakat. 4, bentuk kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat di sekitar tentu sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar siswa. Lingkungan masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang berprofesi sebagai guru, dokter, dan pengusaha tentu akan memberikan motivasi kepada siswa untuk dapat mencapai cita-cita yang diinginkan dengan belajar rajin. Yang berikut, kita masuk ke slide penutup kesimpulan, itu faktor eksternal yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran siswa adalah faktor yang sumbernya datang dari luar individu siswa tersebut. Jenis faktor eksternal ada 3, yaitu faktor sekolah, keluarga, dan masyarakat. Faktor eksternal sekolah meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dan siswa, relasi siswa dengan siswa, dan sarana-prasarana. Faktor eksternal keluarga terdiri atas pola asuh orang tua, keadaan ekonomi keluarga, perbedaan kebudayaan, dan perceraian. Sedangkan faktor eksternal dari masyarakat meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, masa media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Oke, baik, terima kasih. Baiklah, kami sudah membaca materi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila kurang jelas. Dan terima kasih kami ucapkan kepada kita semua. Selamat pagi.